malam kedua sholat hajat itu baru saya di belakang seperti kayak ada yang lari-lari, bukan lari ya, jalan cepat, selebat lagi. Wah, karena lagi sholat masa nengok, saya ngeliat wanita perempuan rambut panjang seperti kayak terbang lari ke arah saya. Saya begitu tengok, cantik, kalau wanita cantik, cuman karena melotot ke saya jadi saya teriak. Terus kan mungkin kata orang tua sih, energi positif dan negatif itu berpapasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Sobat Mengulas Malam. Selamat berjumpa. Dan saya doakan semoga di malam hari ini Sobat Mengulas Malam dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan dilampahkan segala urusannya. Dan kali ini saya kedatangan seorang netizen yang bernama Mas Ipul. Selamat malam Mas Ipul. Malam. Dan Mas Ipul ini akan mencoba bercerita tentang pengalaman pribadinya di waktu muda. Dan mudah-mudahan Sobat Pengulas Malam bisa menyimak arti daripada cerita Mas Ipul ini. Gimana Mas Ipul? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, apa nih kegiatan sehari-harinya Mas Ipul? Ya, sehari-harinya paling di rumah biasa, sama paling ya karyawan toko. Oh iya. Ya, mudah-mudahan Ipul yang betah ya. Artinya bisa menjalankan untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Baiklah Sobat Pengulas Malam, kita langsung aja dengan cerita Mas Ipul. Silakan Mas Ipul. Ya. Pada waktu umur saya sekitar 13-14 tahunan, jiwa penasaran saya di hal-hal tentang kegaiban itu menggebu. Saya pernah mengalami apa yang namanya tirakat, itu saya pernah. Yaitu karena awal saya penasaran di jiwa hal-hal gaib itu. Waktu umur SMP itu saya umur 14 tahun lah, sekitar segitu. Saya sering keliling-keliling ziarah sampai ke Bahu Cirebon, Pangeran Cakrabuana saya pernah keliling. Pangeran Derajat pernah, ke Pangeran Panjunan pernah, sampai pokoknya yang Wali Sanga itu sudah saya keliling, sampai ke Gunung Jati pun saya pernah. Jiwa penasaran itu semakin bertambah di situ. Mistis saya pun semakin kuat di tubuhnya. Dan semenjak itu mulai saya pernah kedatangan mimpi. Ada suara, jadi tidur seperti tidak tidur. Ada suara seperti bisikan, coba kamu puasa. Cuman saya bingung mesti di mana. Sempat saya punya niat ingin ke Bahu Cirebon, ke orang tua, istilahnya orang tua sesepuh Cirebonnya kan. Karena yang tahu cuman hanya di Ibu Nyendang Gelis. Saya akhirnya sempat saya ke situ. Pernah tirakat, tapi sebelum saya pernah tirakat di situ saya continue dulu ke situ. Sewaktu itu saya pernah pertama diantar sama orang tua dulu ke situ. Silaturahim. Di situ mulai saya turun kan, agak turun jalan tuh, kayak di situ ada kayak apa sih, hutan, dan di tengah hutan tuh ada makam.
makam Nyi Endang Gelis. Itu beliau almarhum istri dari Mbahku Cirebon. Saya di situ pertama silaturahim, lihat pemandangan dulu, bari ziarah, bari bertawasul di situ. Nah, terus di situ saya ketemu kuncen. Ada kuncennya yang bernama Paramli waktu itu kalau nggak salah. Beliau pernah memberi pepatah beberapa zikiran itu dibekali saya juga pernah. Waktu di situ saya disambut sama beliau. Ada keperluan apa katanya? Enggak, saya cuma hanya mau nganjang, mau lihat berdoa. Di situ saya mulai berdoa awal. Dan sudah itu selesai pulang sambil nanya-nanya di situ juga saya kalau tirakat di sini gimana gitu. Ya di situ terlihat semua ada ibu-ibu yang bagian tirakat di sebelah ditutup kan. Di sini sebelah laki-laki, khusus laki-laki banyak. Dan di sampingnya ada musolah kecil. Di situ waktu pas saya pertama sama orang tua saya tuh pas menjelang duhur. Saya sempat melakukan sholat duhur di situ lah. Terasa di situ mistisnya juga terasa. Walaupun siang juga terasa mistisnya. Selesai di situ saya berpamitan, pulang lah. Dan saya diamalkan yang pernah dikasih zikiran sering dipakai berzikir saya di rumah. Sampai di rumah yaitu saya sampai sempat diuji dengan namanya kesakitan. Saya sempat pernah sampai jatuh sakit. Sakitnya itu aneh, penyakit kulit. Bentol-bentol, gatal-gatal, alergi yang tak pernah kunjung sembuh. Sampai ke dokter ini tidak sembuh. Ke dokter ini sudah tidak sembuh. Sampai yang namanya obat itu mahal zaman dulu. Merasa orang tua saya mengambil resep obat itu benar-benar berat. Sampai di situ saya ingat zikir itu kembali saya pakai lagi ya. Yang dari pernah diberikan zikiran itu saya pakai. Diwirid lagi setiap sholat. Di situ saya dapat suara lagi seperti mimpi dan tidak mimpi. Suara ibu-ibu kayak orang wanita. Suruh saya memakan singkong mentah. Di situ saya juga tidak percaya tidak percaya, bingung. Sampai akhirnya saya ngomong ke orang tua, Pak, saya dapat impian. Akhirnya dicobalah makan singkong mentah. Alhamdulillah sembuh. Sampai sekarang pun saya tidak. Dulu waktu itu kalau setiap hawa dingin pasti kumat saya. Bentol-bentol, alergi seluruh badan. Wirid itu dipakai, barulah dapat impian itu. Saya suruh memakan singkong mentah. Baru berjalan 1 hari saya memakan singkong sedikit, padahal ya sudah mulai jarang. Dulu saya penyakit itu malah tiap megang air mau wudu pasti selalu kumat. Setelah kumat, bentol, alergi, gatal seluruh badan, apalagi menjelang malam ya wah tersiksa sekali. Sampai ke badan-badan, sampai ke muka. Ya alhamdulillah karena dapat impian seperti itu sembuh sampai sekarang. Dan terus akhirnya saya pun berzikir terus menggunakan amalan itu, terus berzikir. Dan sampai di suatu ketika saya pernah coba katanya belajar puasa. Apakah
puasa sambil makan caku mentah kah, apakah gimana, saya bingung waktu itu. Ya saya nurut nyobain puasa. Saya puasa sebisa-bisa saya puasa. Tapi setelah saya puasa itu, saya mimpi seperti kayak apa, di tempat Nyi Endang Gelis itu, kayak pernah berjalan ke situ, kayak di daerah Kerandon, karena orang tua saya itu kan aslinya dari situ kan, nenek saya itu dari desa itu. Saya perasaan mimpi seperti kenal. Sewaktu itu saya belum paham itu mimpi di mana, saya belum ketemu. Terus namanya orang mimpi ya biasa, belum nampak itu waktu mimpi yang pertama itu, belum nampak makamnya, itu hanya berjalannya. Tapi saya merasa seperti pernah ingat, karena saya kan waktu ke makamnya Endang Gelis itu tidak sekali, continue sama orang tua, kadang pernah saya sendiri, sama kawan pun pernah saya ke situ. Dan mimpi yang berikutnya mulai agak penampakan yang lain seperti hutannya. Dan mimpi yang ketiganya baru terlihat, makam ini saya kenal, saya kayak pernah kesini. Saya diingat-ingat, wah kayaknya saya di makam Ibu Nyi Endang Gelis nih kayaknya. Ternyata benar. Yang saya ingat-ingat, sampai saya ingat benar-benar sampai mendetailnya, saya ingat, wah ya benar. Akhirnya saya punya niat lah mengajak diri saya puasa ritual di sana kan seperti orang lain. Bertujuan sih ingin merubah nasib atau apa, dapat impi atau kata orang dulu mah seperti itulah, robah lah. Akhirnya saya berusaha ke orang tua, ngobrol sini, gimana Pak, saya ada rencana seperti ini. Ya tidak apa-apa, silakan kalau kamunya mampu, siap lahir batin mau di sana, tapi Bapak tidak bisa menemani gitu. Orang tua saya seperti itu. Akhir saya itu sambil ngumpulin rezeki saya itu untuk bekal di sana, saya kumpulin, saya tabung. Semakin penasaran, jiwa kemistisan saya semakin semangat loh, ngumpulin rezeki saya celengan tuh. Sampai suatu saat saya tiba yang menurut saya uang saya sudah cukup untuk melakukan. Dan di waktu itu pun saya sempat ada impian berapa hari ini saya mesti puasa. Bukan impian ya, keniatan saya untuk berapa hari nih saya mampu puasa. Saya waktu itu diniatkan ingin puasa sampai 7 hari. Di situ saya mulai berpamitan sama orang tua. Akhirnya orang tua jangan sendiri, atau biar Bapak antar. Akhirnya diantarlah bareng sama orang tua. Karena kan yang namanya orang mau ke kampung orang pasti ada orang tua. Bahkan zaman segitu saya KTP baru bikin, saya berusaha bikin itu. Saya umur antara 18 tahunan. Di situ mulai saya berangkat sama orang tua saya. Dan di sana saya disambut lagi sama Pak Kuncen yang waktu itu namanya dengan Pak Ramli. Katanya gimana, mau doa saja biasa apa mau tirakat. Saya bilang saya ingin tirakat Pak. Kalau dia ya boleh, ya silakan begini. Itu orang tua saya yang izin ngobrol, titip anak saya kan gitu, ingin tirakat. Kapan mulai tirakat? Ya nanti sore ini saya mulai puasa. Jadi saya mengambil puasa itu sore dari asar. Di malam pertama saya tirakat sore, sudah menjelang maghrib. Saya merasa pikir siang itu tidak ada semut,
tempat makamnya itu bersih, tidak ada nyamuk. Bersama yang lain-lain, saya waktu itu ada berapa orang di situ yang pada tirakat. Yang bikin anehnya, tambah malam, tambah apa, itu nyamuk, wih, banyak, gede-gede sekali, sampai semut yang tadinya tidak ada. Saya ngelihat perasaan kayak banyak semut di pinggir. Tapi yang begitu anehnya itu, saya pagi tidak ada semut, bahkan tidur siang malah enak, nyamuk tidak ada. Cuman di situ memang banyak ada kera-kera liar ya, di situ banyak. Itu waktu zaman saya di situ, kera-kera di situ masih ada. Katanya pun keranya di situ memang khusus, katanya. Apa bukan khusus, apa sih, keranya ya cuman segitu, 41 kalau nggak salah Pak. Jadi tidak bisa lebih, cuman segitu. Kalau ada pasti pergi yang lainnya kemana. Kalau dihitung katanya semua segitu. Ya saya pun mengiyakan ya, mungkin percaya saya. Tidak larinya ke situ karena saya punya keniatan ingin saya tirakat di situ. Malam pertama saja saya sudah digodanya idih. Masya Allah, betul-betul. Pas waktu menjelang Isya, saya sudah mulai merasakan ada keanehan juga. Setiap mau ambil wudhu, seperti kayak ada yang melihat, seperti kayak ada yang memperhatikan. Kalau dari mulai wudhu sampai sholat, begitu masuk ke musola hilang. Tas malamnya saya melakukan sholat hajat, itu baru merindingnya setengah mati, kenceng sekali. Itu baru malam pertama. Seperti ada yang melihat, kayak di sudut-sudut itu, seperti kayak ada yang merhatikan. Di situ mulai mistis saya benar-benar diuji, benar-benar hal gaib tuh. Tapi belum menampakkan, belum itu. Terus malam pertama saya sukses. Malam kedua tambah kenceng, sampai bahkan ada kayak ada suara di semak-semak tuh. Pikir saya kan karena di situ kan banyak kera ya, banyak monyet-monyet, kera-kera di situ. Pikir sih binatang. Malam kedua sholat hajat, itu baru saya di belakang seperti kayak ada yang lari-lari, bukan lari ya, jalan cepat, selebat lagi. Wah, karena lagi sholat masa nengok, biarkan saja. Selesai sholat baru kan zikir. Itu di situ sewaktu saya zikir, baru saya penasaran. Karena penasaran saya tengok, ya tidak ada apa. Tapi selang berapa menit, lebat lagi. Saya tengok lagi, ya tidak ada. Terus saya sampai mau menjelang subuh, merindingnya tambah kencang. Malah itu seperti kelihatan, seperti kayak ada mata. Kan ada jendela tuh di musola, seperti kayak ada yang menatap, malah sekarang berpindah ke depan. Betul-betul namanya, ya Allah, pengennya nengok lagi zikir, nengok lagi, tapi tidak ada. Sampai sudahlah zikir selesai, saya istirahat gitu. Sampai subuh, saya bangun subuh. Di subuh tidak masalah, tidak ada apa-apa, karena berjamaah sholat sama yang lain di situ. Malam ketiga, di situ baru keanehan mulai bertambah.
Yang bikin anehnya di situ kan yang banyak orang pada bertirakat. Yang bingung pas malam ketiga itu adalah saya ngantuk sekali. Saya sudah berusaha bertahan untuk melawan kantuk. Sudah mulai bertambah kantuk, bertambah berat. Saya cuci lagi muka, cuci lagi supaya mendekati jam 12 supaya jangan tidur dulu. Kan kata orang tua kalau melakukan sholat hajat itu kita di sore jangan tidur. Nanti akhirnya akan robah kalau umpama kita sudah tidur di jam segitu, termasuknya nanti sholatnya tahajud. Ya sama, memang betul. Tidak masalah, sholat hajat dan sholat tahajud itu sama. Karena menurut orang tua sholat hajat itu dari habis isya tidak boleh tidur. Akhirnya saya berusaha untuk melawan kantuk. Dari situ mulai saya lawan ngantuk ya tambah berat. Datanglah di jam 11 karena pikir saya sudah mendekati setengah 12. Terus baru saya pikir supaya biar melawan kantuk ambil wudhu aja. Wudhu, setelah wudhu saya lakukan sholat hajat, sholat sunnah tobat dulu baru sholat sunnah hajat. Sholat hajat biasa godaannya seperti itu tadi, seperti ada yang memperhatikan. Lagi zikir pun sama, malah berpindah langsung di depan, seperti di jendela itu di depan saya ini tengok lagi. Nah, sekarang saya lebih khusyuk, dia tidur. Akhirnya saya tertidur di situ. Setelah tertidur, saya bangun. Ya Allah, masih di masjid, masih di musola, zikir, berhenti juga. Akhirnya karena tidur, saya pun balik mengambil air wudhu kembali. Dingin terasa, karena pikir saya tidur, akhirnya batal merasa. Padahal sih tidak masalah. Balik lagi melakukan sholat hajat lagi terus, dan sampai jam sekitar berapa saya sudah agak nyerah, ngantuk, masuklah saya tidur. Setelah tidur, sedang enak-enaknya tidur, menjelang subuh itu seperti ada suara duar. Saya yang mendengarkan sendiri, tapi yang aneh yang lainnya tidak mendengar. Saya bilang pada ada suara apa? Suara kayak benda jatuh, batu gede. Saya, ya Allah, apa mimpi? Tapi merasa tidak mimpi. Saya tanya, Pak, ada yang jatuh tah? Nggak ada katanya. Saya itu bingung. Ya Allah, apa? Ya sudahlah, karena pikir sudah mau mendekati subuh. Akhirnya saya nunggu sampai siap-siap subuhan. Terus setelah subuh baru ketemu yang lain pada ngobrol. Di situ yang malam keempat mulai betul-betul wujud antara di jam 10 jam 11-an. Saya di situ sudah mulai betul-betul lihat penampakan sosok wanita seperti asap, seperti kabut berbentuk. Ada rambut, mata yang melotot, berbentuk manusia, wanita. Di situ saya pun begitu waktu melihat itu, saya teriak. Saking kaget nengok ke belakang tuh, saya teriak. Yang lain tidak terdengar teriakan, tapi saya merasa teriak. Itu teman-teman yang lain yang di situ, saya ngomong, saya teriak, enggak. Melihat apa? Saya ngelihat wanita perempuan, rambut panjang, seperti kayak terbang lari ke arah saya. Saya begitu tengok, lagi zikir antara di jam 10 jam 11. Mulai di situ saya ketakutan, saya mulai
sudah mulai, satu, saya merasa percaya di hal gaib itu ada. Sampai kalau komunikasi pun saya tidak pernah berkomunikasi soal hal gaib. Di situ mulai saya merasa benar-benar, besoknya pun saya berpamitan menyerah. Takut ada hal yang benar-benar wujud di depan saya. Waduh, saya merasa belum sanggup. Takut saya gila nanti. Di situ saya mulai merasakan hal gaib. Dan akhirnya saya pun dijemput sama orang tua saya. Di hari keempat itu saya dijemput dan saya merasa pamit pulang. Mestinya saya karena nazarnya 7 hari, kalau saya merasa 7 hari mungkin saya benar-benar dibekali dari ibunya Endang Gelis nih kan. Tapi tidak di situ. Saya pun di rumah dikasih hadiah. Karena saya merasa wirid diteruskan kan di rumah. Saya merasa takut di situ, ketakutan. Seperti awan berbentuknya, entah jin, entah apapun saya tidak tahu. Tapi saya sempat ngobrol, itu dari Azrak katanya. Oh, cuman hanya Pak Kuncen bilang seperti itu aja dan diem. Ya sudah, buat pengalaman, kenapa tidak diteruskan katanya. Tidak sanggup Pak katanya. Takut, sayanya takut melebihi kemampuan. Akhirnya ya berpamitan lah saya pulang di situ. Di situ pun saya sudah mulai, di jam itu saya mulai ngopi apa dibatalin. Mestinya saya ini tidak boleh, harus puasa. Mulai di situ waktu hari keempat tuh udah akhirnya ngopi ngerokok, yang lain sih puasa, saya udah menyerah ke hari keempat ya. Baru saya mikirin, ya Allah benar-benar ada. Wong di situ benar-benar seperti apa ya, kabut berbentuk wujudnya manusia. Badan memang tidak ada. Jadi asap seperti terbang, kepala. Cantik kalau wanita, cantik, cuman karena melotot ke saya jadi saya teriak. Terus kan mungkin kata orang tua energi positif dan negatif itu berpapasan. Di situ saya yang lain pada puasa, yang lain pada tirakat, saya di situ sudah menyerah, merokok, sudah ngopi. Benar-benar sudah tidak kuat. Ingin apa sih? Buru-buru, ingin cepat siang, cepat pagi. Ingin cepat pulang karena sudah tidak sanggup. Akhirnya dijemput. Pagi pulang. Dan saya beberapa hari kemudiannya pun saya melanjutkan puasa di rumah. Cuman berhadorot ke Ibu Endang Gelis. Terus saya Fatihah sama Mbahku Cerbonnya pun saya Fatihah. Dan tidak lupa terutama izin ke para wali, sesepuh-sesepuh yang membuat kita jadi Islam itu karena beliau wali sangat. Dan dikhususonnya kan ke Ibu Endang Gelis. Saya di malam terakhir puasa ke-7 harinya itu di rumah itu kejatuhan sesuatu. Itu di belakang saya itu seperti ada halaman. Sebelum rumah saya sekarang digabung jadi satu, dulu di belakang saya itu di samping ada halaman. Di situ saya puasa ke-7 harinya itu seperti ada benda buar ke genteng, kenceng sekali seperti orang dilempar batu. Tapi yang bikin anehnya, saya sampai dipanjat itu genteng. Besoknya saya dipanjat itu genteng, tidak ada yang bolong, tidak ada yang bocor. Tidak malam itu saya menemukan pusaka. Setelah beberapa hari kemudian, setelah saya puasa selesai, anggap puasa biasa,
pas saya beberes di belakang bebersih, di situ saya menemukan ada pusaka keris. Apa ini? Besi. Besi keris. Saya nemuin besi itu. Mungkin yang waktu kemarin saya ada suara genteng itu karena saya tidak keluar pada malam itu. Karena satu malam mau cek pun saya ngecek cuman hanya di luar saja, barangkali ada orang yang lempar batu, disangka ada yang lempar batu. Biasa tidak ada, malam tidak ada orang. Ya, saya pikir masuk lagi. Tapi jangan salah, sewaktu saya melakukan puasa 7 hari itu di rumah, hal-hal aneh banyak. Antara mendekati 5 ke 6-nya. Badan saya kan tambah panas. Banyak di situ teman saya, kawan saya yang datang pada main. Yang bikin anehnya apa? Pintu dibuka, lagi ngobrol seperti ini, dia merasa gerah, panas karena saya lagi berpuasa mungkin. Kok hawanya ini sih kayak panas, keringetan katanya. Orang Sunda mah hareudang gitu. Nah, Mas Ipul, sewaktu lagi mendapatkan satu keris itu, berarti posisi Mas Ipul ini berada di sekitar rumah ya? Sekitar rumah. Karena saya puasa di Ibu Endang Gelis, di sana saya merasa tidak kuat. Nah, itu kira-kira menurut Mas Ipul itu kerisnya berlook berapa? Kemudian namanya apa, Mas Ipul? Saya pun sempat waktu menemukan, saya langsung diambil karena kan tidak ada sarung tuh, berbentuk telanjang, tidak ada sarung. Pikir saya barangkali tanya ke orang tua, barangkali punya orang tua kah, kan begitu. Ternyata enggak, ya sudah mungkin milik. Nah di situ mulai saya simpan, saya ambil. Apa itu kata? Nggak tahu. Keris katanya. Disarungin katanya. Ya nanti kalau ada rezeki akhirnya dimasukin, dipakai kain. Nah itu sampai sekarang masih ada, masih ada. Itu saya tanya ke orang tua, keris apa ini? Katanya keris brojol. Keris brojol. Kerisnya tidak lurus. Lurus. Tadinya saya pun sempat disangka peso, tapi kok peso begini kan begitu. Iya. Kok lain daripada yang lain, makanya saya ambil. Dan nunggu sampai orang tua saya pulang kerja sore kan nanya, saya ini apa? Itu keris. Nah, bener ya itu di situ mulai saya dapat hadiah. Nah itu konon kata orang tua, keris brojol itu manfaatnya buat apa, Mas Ipul? Nah sewaktu itu saya pun tidak paham untuk apa, dan sewaktu pas berapa bulan kemudian saya pun nanya, keris ini untuk apa katanya. Biasanya sih katanya keris ini buat keselamatan. Ya harus dipegang aja, lumayan buat penunggu rumah katanya gitu. Akhirnya saya pun penasaran karena ini dapat hadiah. Setelah saya dapat rezeki, saya belikan sarung dulu waktu itu. Saya belikan sarung, dibikin sarungnya, diwadain. Itu pun pesan dari sesepuh kampung saya, di situ bikin sarungnya. Mulai di situ saya berpuasa lagi, Pak. Puasa tak bawa tidur, sambil hadorot ke orang tua sesepuh, Aki Danyang, Nini Danyang, saya sebut panggil. Akhirnya saya dapat impian di situ. Dan begitu suara, dan jelas sekali suaranya. Itu untuk orang hamil yang susah keluarnya. Seperti itu, Pak. Jadi si pusaka itu untuk menolong kalau ada orang yang hamil, yang kalau dibilang kata orang tua dulu sungsang yang sungsang itu insya Allah tidak usah keris itu masuk. Sebelum masuk di kamar si orang hamil yang sungsang itu, mutar dengan sendirinya si bayi, keluar dengan lancar. Seperti itu. Saya sudah mengalami, dan pernah ada orang kampung di situ
tetangga, lahirnya susah. Jadi pernah dicoba ya, Pernah saya buat nolong di sini. dan akhirnya dengan kedatangan Mas Ipul membawa keris Brojo tersebut, yang hamil ini cepat dengan mudah melahirkan begitu Mas Lancar, Ipul? lancar. Mestinya kan menurut kedokteran itu harus sesar. Harus sesar. Mau tidak mau harus sesar karena berbahaya. Karena bukan si kepala dulu yang keluar, si kaki, kan begitu Pak. Namanya sungsang tuh seperti itu, yang setahu Ipul seperti itu. Dan di situ pun pernah lagi ibu ada yang datang minta tolong. Sekarang dia lagi di rumah sakit, minta air. Ya punten, saya sih hanya syariat saja. Ya saya minta barokahnya, saya celupkan air di aqua gelas, di gelas dulu saya masukkan, minta barokahnya dan keselamatan. Ya Allah berikan. Lalu masukkan si air itu ke aqua, dibawa. Alhamdulillah sampai sekarang dia bisa lari-lari sampai selamat, semua ibunya selamat. Seperti itu Pak. Nah Mas Ipul nih, barangkali sobat melihat malam ingin melihat ya kerisnya Mas Ipul, ataupun mau memahari, apa Mas Ipul akan memberikannya gitu Mas? Silahkan saja, bagi yang ingin dan mampu boleh tinggal datang ke saya dan ingin tahu pusakanya seperti apa, mungkin saya nanti tunjukkan. Bisa datang ke rumah, dilihat ada pusakanya. Baiklah sobat mengulas malam, itulah satu cerita yang cukup menarik dari Mas Ipul, yang pada waktu itu beliau nih berumur antara 13 sampai 15 tahun ya. Lebih sekitar Ya. 19 ya. sampai 19 Ya maaf ya. sampai 20. Pada waktu itu Mas Ipul berusia sekitar 19 tahun. Sekarang umur berapa Mas Ipul? Sekarang umur 41. 41. Ya mungkin sekitar 20 tahun yang lalu ya Mas Ipul menyimpan ya. Ya. Nah, kepada sobat mengulas malam, barangkali ada yang berminat ataupun ingin memahari dari keris Mas Ipul, silahkan nanti menghubungi Mas Ipul. Dan kepada sobat mengulas malam, barangkali di antara kalian tertarik dengan cerita daripada Mas Ipul dan ingin supaya Mas Ipul bercerita kembali, silakan Anda komen di bawah ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.